Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bisyahri ramadhana bifadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat طوبى لمن طلبها كما ثبت يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة من حضرة العلية يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا أما بعد. Insewu Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'allif salawat wahidiyah qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munawwarah yang senantiasa kita ikuti dan kita taati. Hadratul Mukarramah Mbah Nyai wal Mukarramah Ibu Nyai wa Ahlal Bait yang senantiasa kami muliakan, para bapak ibu pengurus Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munawwarah yang kami hormati, segenap panitia Asrama Ramadan Wahidiyah tahun 1447 Hijriah yang kami hormati, para peserta Asrama Ramadan Wahidiyah, khususnya rekan-rekan santriwan santriwati Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munawwarah rahimakumullah. Di malam yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama untuk memanjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita bersama, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan asrama Ramadan Wahidiyah pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk itu rasa syukur ini kita tandai bersama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sanjungan sholawat salam barokah ke pangkuan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Dan kita haturkan salam ikroman, ta'ziman wa mahabbatan yang tulus kepada beliau ghauthi hadzal zaman wa a'wanihi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa a'ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amaddana bi amdadihim kama yaliqu bika wa bihim, amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh harap dan damba mudah-mudahan periyantun-periyantun agung tersebut
wabil khusus beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghauthi hadza zaman radhiyallahu an, serta Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, berkenan mencurahkan syafaat, tarbiyah, barokah serta nadhros dan jangkungan doa restunya kepada kita bersama, sehingga acara yang kita laksanakan pada malam hari ini betul-betul membuahkan ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah, khususnya bagi perjuangan Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, rekan-rekan santriwan santriwati Pondok Pesantren Kedunglo Al Munadzarah, ngobrolnya setelah ini aja ya. Sekarang tutup dulu, cukup diam mendengarkan, karena ini ranahnya tasawuf. Maka untuk menerima ilmu-ilmu tentang tasawuf itu butuh kekhusyuan. Maka jangan lepas hati kita untuk selalu berhubungan secara rohaniyah, secara batiniyah kepada beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Al-Fatihah. Tadi oleh protokol bahwa materinya malam hari ini adalah tentang keseimbangan ibadah lahir dan batin, tentang zuhud, juga tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana zuhud, takwa, sabar, ridho dan lain-lain itu adalah masuk dalam ranah kajian ilmu tasawuf, karena ranahnya di bagian batiniyah. Tidak mungkin seseorang mampu untuk iman ma'rifat kepada Allah, tidak mungkin seorang hamba untuk sabar, zuhud, tawakal kepada Allah jika di dalam hatinya masih dipenuhi dengan kotoran. Maka mau tidak mau bahasan ini diawali dengan tazkiyatun nafs. Maka tidak heran kalau semua kitab-kitab tasawuf, seluruh kitab-kitab tasawuf pasti di dalamnya babnya diawali dengan bab taubat. Pasti diawali dengan bab taubat. Lah, taubat di sini dalam rangka proses tazkiyatun nafsi. Pertanyaannya, seberapa pentingkah manusia untuk membersihkan hati? Jawabannya pasti sangat penting. Bahkan Imam Ghazali radhiyallahu an dalam kitab Ihya-nya yang dinukil di Kuliah Wahidiyah, beliau mendauhkan tazkiyatun nafsi 'anir radzail wajibatun. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit, hukumnya wajib. Wajib di sini wajib yang harus diupayakan oleh setiap manusia. Wajib harus diusahakan. Ya, dengarkan. Oleh karena tazkiyatun nafsi itu secara hukum, secara anjuran dia sangat diwajibkan, berarti ada dampak yang sangat signifikan, yang sangat terasa jika tidak dibersihkan hatinya. Sampean hafal surat Asy-Syams ayat 8. Coba baca.
Ya, nanti belakangan saya jajal. Intinya membersihkan hati, menjernihkan hati agar tujuan seorang itu menjadi takwa, agar tujuan seorang itu ibadahnya sempurna lahir dan batin, maka harus dibersihkan dulu hatinya. Sebagaimana tadi diterangkan, tazkiyatun nafsi 'anir radha'il wajibatun, membersihkan hati dari kotoran-kotoran nafsu, penyakit di dalamnya adalah wajib. Wajib, harus diusahakan. Termasuk sampean, termasuk kita di sini. Ya, termasuk kita hukumnya dianjurkan dan bahkan wajib untuk membersihin hati. Kenapa alasannya? Yang pertama, kenapa hati harus dibersihkan? Kenapa hati harus disucikan? Kenapa hati harus tetap dijaga? Karena ada dawuh al-qalbu malikul a'dha. Hati itu raja dari seluruh anggota tubuh. Saya ulangi, hati itu adalah raja dari seluruh anggota tubuh. Yang ini diperkuat dengan hadis Kanjeng Nabi, inna fil jasadi lamudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu fa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala, apa itu? Wahya al-qalb. Di dalam hati seseorang itu ada segumpal daging, yang jika daging itu baik, bersih, jernih, saluhal jasadu kulluh, maka fisik lahiriah pun akan terbawa baik. Tutur katanya bagus, perangainya baik, akhlaknya baik, hingga ketakwaannya meningkat kepada Allah. Ibadah lahir dan batinnya terpenuhi. Idza saluhat, apabila daging itu baik, bagus, jernih. Kebalikannya, fa'idha fasadat, fasad ini rusak. Kalau daging itu jelek, rusak, kotor, maka akan terbawa seluruh jasad fisik lahiriahnya ini juga terbawa jelek. Inilah mengapa dikatakan al-qalbu malikul a'dha. Hati ini raja dari seluruh anggota tubuh. Maksud raja di sini, lahiriah yang kita lakukan tergantung kondisi batiniah kita. Maka ada dua kemungkinan di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada hati, kepada jiwa, fujur dan takwa. Pasti ada dua itu. Fujur jalan kejelekan, takwa jalan kebaikan. Pasti ada dua itu. Maka lanjutan ayatnya, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa atau hatinya, wa qad khaba man dassaha, sangat rugi orang yang mengotorinya. Inilah mengapa pentingnya membersihkan hati. Yang pertama, karena hati adalah merupakan pimpinan atau raja di dalam diri kita masing-masing. Sampean pernah melihat ada orang, maaf, pencuri misalkan, atau seorang yang berbuat maksiat, misalkan minum minuman keras atau maksiat-maksiat yang lain. Ketika melakukan maksiat, dia sambil berzikir, la ilaha illallah ya sayyidi ya Rasul. Tentu itu sangat kontras. Maka tidak mungkin orang yang dalam keadaan maksiat itu hatinya sedang bersinar. Maka bisa jadi keadaan hati orang tersebut sedang tidak baik-baik saja. Inilah bukti yang real, yang nyata, ketika ada suatu kerusakan termasuk di dalam diri kita, termasuk
di dalam lingkungan pondok kita, ketika melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, kita introspeksi diri, berarti hati kita sedang dikuasai nafsu. Berarti hati kita sedang tidak baik-baik saja. Berarti hati kita kudu langsung pergi berwudu dan mujahadah di makom, langsung dibersihkan. Kalau sampean semua ini ingin berubah. Sebagaimana dawuh Kanjeng Romo waktu akhir sana kemarin, beliau membacakan sebuah ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta annahu yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum jika kaum itu sendiri tidak mau berubah dengan sendirinya. Artinya perbuatan kita kalau ingin kalau ingin lahiriah kita bagus, baik, dan kita sulit untuk menghindarinya, sulit untuk melawannya, diajak teman selalu ikut dengan perbuatan yang melanggar pondok, diajak teman selalu manut, padahal itu perbuatan yang merugikan diri sendiri, dan kita paham mengerti betul perbuatan itu salah, tapi tetap kita lakukan, maka hati kita saat itu sedang rusak. Nah, jika dalam keadaan demikian, kok kita ingin kembali kepada Allah, ingin memperbaiki diri, segera bergegas. Hindari itu semua, wudu, bermujahadah baik di makom ataupun di Masjid Kedunglo. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan. Karena ada dawuh dalam Al-Quran, apa dalilnya? Man jahada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti Allah akan memberikan jalan. Siap sampean? Dibuktikan aja ya, tidak usah dengan jawaban lisan. Kalau jawab lisan 100 kali dikatakan ditanya siap, pasti semuanya jawab siap. Tapi buktikan dengan perbuatan. Dibuktikan dengan perbuatan itu lebih mengena daripada menunjukkan dengan kata-kata. Ini yang pertama. Jadi mengapa manusia itu wajib untuk membersihkan hati, wajib berusaha untuk menjernihkan hati, karena hati merupakan poros, yang mana poros itu sebuah mesin penggerak, yang mana kalau mesin penggeraknya itu sehat, pasti akan terarah ke arah yang menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mesinnya itu rusak, pasti akan terarah menuju ke jalan fujur, jalan kejelekan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini yang pertama. Terus yang kedua, sebagai pengamal wahidiyah, sejak dari zaman Mbah Yai qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, diteruskan oleh Kanjeng Romo Yai Latif qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, sampai sekarang oleh Kanjeng Romo Kiai radhiyallahu an, membersihkan hatinya itu dengan jalan bersolawat, dalam hal ini solawatul wahidiyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Ini santri teman-teman harus paham, biar nanti bisa menjelaskan di keluarga sampean. Kenapa kok harus dengan bersolawat? Kenapa kok harus dengan ya Sayyidi ya Rasulullah? Kenapa kok dengan harus solawat wahidiyah? Sampean jawabnya sederhana dan tidak muluk-muluk. Ya dengan jalan apapun boleh, hanya saja kita mengamalkan wahidiyah, mengajak sampean silahkan jika berkenan untuk mengamalkan sholawatul wahidiyah. Mengapa beliau sampai saat ini Kanjeng Romo Kiai radhiyallahu an menganjurkan kita agar hati kita ini, terutama santriwan santriwati, untuk dibersihkan dengan cara terus menerus berhubungan atau mujahadah, atau menyatukan, menghubungkan batinnya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Satu, dalam Al-Quran sudah jelas,
Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ali Imran 164 kalau tidak salah. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh anugerah yang sangat besar dari Allah kepada orang-orang mukmin. Id ba'atsa fihim, id ini bahas artinya manakala, tatkala Rasul diutus di tengah-tengah umat yang mana tugasnya yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, membersihkan hati jiwa-jiwa mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan hikmah kepada kita semua. Jadi Kanjeng Nabi inilah yang ditugaskan, yang diberi wewenang, yang diberi kemampuan, wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa kita. Inilah mengapa Mbah Yai Kanjeng Romo Yai radhiyallahu an selalu menganjurkan kita, ayo dekatkan batiniah kita, sadarkan hati kita terus, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Faham dari sini? Mengapa beliau terus menganjurkan ya Sayyidi ya Rasulullah? Jadi antara batiniah kita tersambung kepada batiniah rohaniah Rasulullah, qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya di luar sana sampai menjelaskan ini kajiannya tinggi. Mengapa beliau tadi saya katakan terus menganjurkan kepada kita agar berhubungan secara batiniah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Kanjeng Nabi diberi wewenang, diberi kemampuan, diberi hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati. Hal ini senada dengan apa yang didauhkan beliau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, li khamsatu asma'in. Beliau dawuh. Ini di kitab Asy-Syifa ya ada, kitab Sa'adatud Darain ya ada hadis ini. Li khamsatu asma'in. Aku memiliki 5 nama, 5 julukan dawuh beliau. Ana Ahmad. Aku Ahmad. Ana Muhammad. Aku Muhammad. Ana Al-Mahi. Aku bisa juga julukanku Al-Mahi. Apa Al-Mahi? Dijelaskan oleh beliau, alladzi yamhullahu bi al-kufra. Aku dijuluki Al-Mahi, penghapus. Alladzi yamhullahu bi al-kufra, yang mana Allah menghapus, menghilangkan, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di qulubul mukmin, yang ada di setiap hatinya orang-orang mukmin, melalui aku, kata beliau. Ana al-hasyir, dawuh beliau yang keempat. Aku bisa dipanggil al-hasyir. Al-hasyir adalah penghimpun. Ana al-aqib, aku adalah penutup daripada nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dawuh beliau. Catatan penting, sebelum adanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir secara lahiriah ke dunia. Didengarkan. Sebelum Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lahiriah, secara fisik, secara jasmaniyah, beliau terlahir ke alam dunia jauh ribuan tahun sebelum beliau ada. Secara fisik, orang-orang terdahulu dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai nabi-nabi setelahnya juga dianjurkan oleh Allah ketika menghadap kepada Allah, ketika hendak berzikir, ketika hendak sowan kehadirat Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terbukti.
Kitabnya Al-Hawilil Fatawa Juz 2, Imam Suyuti mendauhkan dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Suatu saat Nabiullah Adam alaihissalam berwasiat kepada putranya yang bernama Nabi Sis. Nabi siapa? Sis. Ada putra Nabi Adam yang soleh, yang menjadi nabi, namanya Nabi Sis. Beliau berwasiat kepada putranya. Apa isi wasiat beliau? Nabiullah Adam alaihissalam, idza zakartallaha, manakala kau hendak berzikir sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Adam ke putranya bernama Nabi Sis, wahai putraku, idza zakartallaha, ketika engkau hendak berzikir kepada Allah, ketika engkau hendak sowan kehadirat Allah, ketika engkau hatimu ingin tawajuh kepada Allah, fadhkur ala janbi isma Muhammadin, maka zikirmu itu sertakan bukan hanya sekedar langsung ke Allah, tapi sertakan pula nama Muhammad yang di tiang aras tertulis digandeng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu wasiatnya Nabiullah Adam alaihissalam kepada putranya. Ini sejak dari zaman Nabiullah Adam. Sejak dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Dan ini dalam kitab Asy-Syifa diterangkan, ini semata-mata li ta'zimi wa hurmati ala nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata untuk mengagungkan derajat kemuliaan ketinggian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau di surat Ali Imran sampean baca 33. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa terusannya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian semua cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Kanjeng Nabi. Kalau kita mengikuti Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kita. Di dalam tafsir As-Sawi, Syekh Ahmad mentafsiri ayat ini, fa anta ya Rasul babullah, maka engkau duhai Rasul pintunya menuju Allah. Faman atahu min ghairika, barang siapa seorang hamba menghadap kepada Allah, hendak tawajuh kepada Allah, ingin berzikir dan ingin sadar hatinya kepada Allah tanpa melalui panjenengan duhai Rasul, kata Imam As-Sawi, la yahsulu, tidak akan diperoleh. Berarti kesimpulannya, Mbah Yai qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an, Kanjeng Romo Yelatif, Kanjeng Romo Fikri radhiyallahu an, mengikuti jalannya ulama-ulama para gaus-gaus terdahulu dengan terus menerus membimbingkan kepada kita untuk selalu sowan menghadap rohaniyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa beliau senantiasa menganjurkan kita. Tidak usah jauh-jauh teman-teman. Tidak usah menunggu besok, lusa, minggu depan atau sampai pulang. Saat ini saja. Ayo mari sejenak. Al-Fatihah. Bismillah. Terus hati kita ya Sayyidi ya Rasulullah. Tidak usah menunggu besok, lusa, minggu depan, nunggu pulang, tidak usah. Sekarang saja. Dalam hati saja. Daripada sampean semua bicara yang enggak ada manfaatnya, satu mengganggu acara, kedua sampean tidak fokus mendengarkan materi hingga tidak ngerti apa yang kami sampaikan, nanti efeknya banyak. Mending kita terus ya Sayyidi Rasulullah sesuai dengan materi kita, membersihkan hati.
Ini yang kedua. Yang ketiga, manakala hati kita berhubungan secara langsung, secara rohani kepada Kanjeng Nabi, apakah itu sambung? Apakah itu senantiasa dijawab sama beliau? Apakah itu termasuk beliau juga akan menjawab? Ini beberapa keterangan mengatakan, salah satunya ayat suci Al-Quran, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sungguh aku utus engkau Muhammad sebagai syahidan, sebagai saksi, wa mubasyiran sebagai pemberi gembira, wa nadhiran sebagai memberi peringatan. Ulama tasawuf mengartikan Kanjeng Nabi di ayat itu bergelar syahid. Syahid itu adalah orang yang bersaksi. La budda ayyakuna hadiran lil mashhud, kata Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Sa'adatud Darain. Asyahid yang namanya orang bersaksi, la budda ayyakuna hadiran lil mashhud. Otomatis la budda, mau tidak mau harus ayyakuna hadiran, beliaunya hadir. Lil mashhud, kepada orang yang disaksikan, kita ini sebagai umatnya. Maka mari sekali lagi, mulai lagi omong-omongan terus ya Sayyidi Rasulullah. Nanti semakin larut, sampean semakin banyak materi yang disampaikan, semakin banyak berbicara yang enggak manfaat, di luar konteks, nanti tidak paham. Wis niatkan saja tolabul ilmi, ya, niat tolabul ilmi. Inilah bagian daripada tazkiyatun nafsi, membersihkan hati, melawan ego. Ya, aku pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sekitar saya, kiri kanan depan belakang. Tapi bisakah kita melawan itu? Bisakah kita melawan itu? Karena ini bagian dari nafsu. Bagian daripada bisikan atau sifat setan yang inginnya bertentangan. Ya. Makanya saya terus wanti-wanti sampean. Karena ini ranahnya bukan main-main. Ini ranahnya tasawuf, yang mana tasawuf ini adalah amaliyah jika diterapkan yang itu bersifat rohaniyah, batiniyah. Ya. Tadi Nabiullah Adam alaihissalam yang Allah tunjukkan di dalam hadis riwayat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kitabnya Al-Hawilil Fatawi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam juga pernah. Ini kitabnya Syifa'us Saqam. Nabi Musa pernah ditanya oleh Allah. Ya Musa, aturidu an akuna aqrabu ilaika min kalamik ila lisanik, kata Allah. Wahai Musa, kata Allah, apakah kau ingin aku dekat kepadamu lebih dekat daripada ucapan yang keluar dari lisanmu? Bisa kita bayangkan enggak? Lisan kita, lidah kita dengan suara kita ini dekatnya bukan kepalang dekat, bahkan bisa dibilang senyawa, sangat dekat. Tapi Allah mendauhkan, apakah engkau ingin wahai Musa aku dekat kepadamu lebih dekat daripada ucapan yang kau keluarkan di dalam lisanmu? Yang kedua, apakah kau ingin aku dekat kepadamu lebih dekat daripada penglihatan matamu dari kelopak matamu? Terus yang ketiga, apakah kau ingin dekat kepadamu lebih dekat daripada ruh yang menyatu di dalam jasadmu? Nabi Musa menjawab, bala ya Rabbi, benar wahai Tuhanku, aku ingin engkau dekat seperti itu. Kalau dalam cara wahidiyah, aku ingin engkau dekat seperti itu ya Allah, sehingga
Tidak saya mendengar, melihat, bergerak, diam, melakukan apapun illa biha kecuali dengan ketauhidan tenggelam dalam samudra keesaan panjenengan. Kemudian Allah fasalli ala habibi Muhammad. Saat itu Allah menganjurkan hadapkan hatimu kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi-lagi Allah menceritakan keagungan, kemuliaan, ketinggian derajat kanjeng Nabi. Yang merupakan pintu untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan santriwan-santriwati Pondok Pesantren Kedunglo yang secara fisik langsung di bumi Kedunglo? Rekan-rekan santri kalian semua kalau memanfaatkan waktu yang benar sungguh-sungguh, di sana ada makom Mbah Yai Ma'ruf, di sana ada makom Kanjeng Romo Mbah Yai Majid, di sebelah selatan ada makom Kanjeng Romo Yai Latif. Tinggal mana maunya sampean? Tinggal di mana kamu maunya mujahadah, di makom Mbah Yai Ma'ruf, di makom Mbah Yai Majid, di makom Kanjeng Romo Yai Latif. Beliau ini adalah ghaus fi zamanihim. Beliau adalah Ra'isul Wali. Beliau adalah Sultanul Aulia di zaman beliau. Maka sangat beruntung sampean. Tapi ada konsekuensinya. Kalau kita tidak menjaga adab, melewat makom, melintas dalam, terus ke makom selatan, Kanjeng Romo Yai Latif, ada konsekuensinya. Maka jangan berhenti terus menerus sampean, semuanya kita di sini terus mohon ampun, mohon maaf Kanjeng Romo, mohon maaf Mbah Yai, adab saya enggak dijaga. Adab saya suul adab pada panjenengan. Sampean ngerti kisah tentang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika dimi'rajkan waktu itu ada malaikat yang sujud. Beliau miyos. Beliau miyos. Tapi malaikat itu tetap sujud, tidak ngapu rancang berdiri menghormat kerauhan beliau, Kanjeng Nabi. Apa yang dilakukan? Apa yang terjadi konsekuensinya orang itu? Malaikat itu langsung dilempar, tulang belulangnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena adabnya tidak dijaga ketika Kanjeng Nabi miyos. Ini kekasihnya Kanjeng Nabi, Mbah Yai Ma'ruf, Mbah Yai Majid, Kanjeng Romo Yai Latif. Maka disinilah pentingnya kita menjaga adab. Pentingnya kita husnul khuluq, membaguskan akhlak. Yang kesemuanya itu tidak akan tercapai kalau hati kita lagi-lagi kotor. Kalau hati kita lagi-lagi dikuasai penyakit. Maka kuncinya satu, mujahadah, bersihkan hati kita. Mohon kepada Allah, bersihkan hati saya, duhai Kanjeng Nabi, bersihkan jiwa kami Kanjeng Nabi. Dengan doa restu Mbah Yai Ma'ruf, dengan doa restu Mbah Yai Majid, dengan doa restu Kanjeng Romo Yai Latif dan Kanjeng Romo Yai Fikri, bersihkan hati kami. Mau seperti itu? Kalau sampean betul-betul mau seperti itu, pulang jadi anak yang sukses nanti. Insya Allah pulang membawa oleh-oleh, terus doa restu pancaran tarbiyah beliau menancap dalam diri kalian. Jujur ya, jujur. Kalau saya masih saja muda, pengen balik lagi ke pondok. Pengen. Saking saja sudah tua, sudah punya keluarga, sudah punya anak istri. Pengen jane seperti kalian ini. Sebab apa? Menyesal. Dulu kok enggak dibersihkan sungguh-sungguh hati saya ketika di pondok. Kerasanya ketika sudah pulang. Ternyata kalau di pondok seorang anak itu rajin sekali untuk bersihin hati, untuk bermujahadah, terus menjaga adab, pulang ke rumah bukan hanya dunia sampean saja yang dicukupi, dilebihkan oleh Allah, tapi lahiriah batiniah sampean diberi keistimewaan oleh Allah, penyiaran sangat mudah sekali itu. Sangat mudah sekali. Dulu waktu tahun berapa saya lupa, saya jadi pengurus pondok kanak-kanak 2002 kalau nggak salah, 2004. Waktu itu
saya ngurus pondok kanak-kanak. Waktu itu ada anak perempuan, mungkin sekarang sudah berkeluarga anaknya, yang maaf IQ-nya sangat rendah sekali. Nilainya di bawah rata-rata semua. Anak itu anak seorang yatim, tidak punya bapak. Terus saya dipanggil sama guru. Waktu itu kepala sekolahnya Bu Suasih. Pak, ngapunten anak sampean bernama Ami kalau nggak salah. Nilainya sangat jelek. Mid semesternya sangat tidak memenuhi syarat. Ini kemungkinan besar nanti ketika ujian terakhir dia nggak lolos. Tapi nggak saya sampaikan ke anaknya. Oh iya Bu, nanti tolong dimaksimalkan ya Pak mujahadahnya. Iya Bu. Karena waktu itu saya ditugaskan jadi pengurus, otomatis jiwa kebapaannya masih melekat. Sampai saya tarik anaknya, "Nduk sini." Anak itu anak yatim. Besok mujahadah yo sama Pak Burhan di Makom. Terhitung dari sekarang ujian terakhir itu kurang lebih sampai 40 hari. Setiap hari sampean bawa air kita mujahadah. Tak ajak mujahadah, anak-anak tidur dia mujahadah. Apa yang terjadi? Ternyata di luar dugaan, yang tadinya dia dijas oleh gurunya, dianggap oleh teman-temannya seorang yang paling rendah nilainya, ketika nilai ujian dia masuk 3 besar. Ya. Inilah kekuatan doa, kekuatan mujahadah yang tidak mungkin menjadi mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang membawa oleh-oleh, membawa berbagai prestasi. Sampean sama seperti itu. Saya pengen kembali lagi seperti sampean ini. Maka manfaatkan sampean. Mungkin ada yang baru 1 tahun di sini, ya. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, mungkin ada yang sudah dari SMP sampai sekarang SMA dan kuliah. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Setiap langkah sampean, ini ada hadis. Ini untuk motivasi sampean. Yang nanti akhirnya kita akan back kembali tentang tazkiyatun nafs. Hadis Kanjeng Nabi SAW gini. Kalau saya terjemahkan bebas seperti ini. Setiap hari ada malaikat yang mengepakkan sayap. Yang mana ujung sayap yang pertama itu panjangnya dari ujung barat sampai ke ujung timur. Sayap yang kedua sama segitu luasnya. Sahabat bertanya, kenapa malaikat itu mengepakkan sayap ya Rasul? Karena malaikat itu bergembira ada seorang hamba manusia mencatat ilmu dalam rangka thalabul ilmi di dunia. Sampean mencatat ilmu, malaikat bersayap akan mengepakkan sayap, tanda sampean diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kalian ke bawah barokahnya. Udah? Kembali lagi ke tema utama, membersihkan hati. Tadi yang pertama apa? Kenapa? Kita flash ulang ya. Ini nanti tak sampai 5 menit lagi. Kenapa kita harus membersihkan hati? Kata Imam Ghazali, wajib hukumnya dalam artian harus diupayakan. Karena hati merupakan raja dari seluruh anggota tubuh kita. Ya. Terus yang kedua apa tadi yang nyatat? Aku ingat ngetes toh. Kenapa membersihkan hatinya dengan jalan bersolawat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya semenjak kemarin ditelepon sama teman panitia itu, Pak, jenengan ngisi bab tasawuf pakai kitab Kifatul Adqiya atau kitab yang lain atau materi. Sebenarnya saya takut. Takutnya kenapa? Bab tasawuf itu ranahnya hati, batin, amaliyah perbuatan yang sifatnya rohani. Jika disampaikan kepada sampean tidak nerima, menunjukkan bahwa saya gagal. Dan sampean juga dalam menerima itu kok tidak sampai, menunjukkan kita semua gagal. Maka saya takut, saya sedikit ragu.
Piye ya Mas? Mendadak pisan. Piye Mas? Bismillah insyaallah. Karena saya takut. Kalau kajian fikih saya gelem malah. Bab sholat, bab wudhu, bab zakat, bab puasa malah penak nerangkannya. Karena bab lahiriah. Tapi kalau bab batiniah sedikit takut. Karena apa? Karena memang ilmu tasawuf itu menerimanya lagi-lagi butuh kelapangan dada. Ya, butuh kelapangan dada. Dan termasuk di Wahidiyah, di Kedunglo, ini pondok ini membutuhkan kesadaran, tasawuf. Sedikit cerita, saya ketika pulang mudik ke Bekasi ke tempat saya, di sana saya saudara-saudara saya anak pondok semua, termasuk anak Pak Le, wis ngelontok bahasa sekarang itu, kitab fikihnya wis mateng. Batinku kalau debat masalah fikih aku mundur. Sebab ranahnya sampean. Tapi ayo kita diskusi masalah tasawuf. Oh Kang, ini bukan ranah debat. Saya hanya sharing. Saya hanya menyampaikan pertanyaan dari jamaah saya yang saya pengen jawab takut salah. Maka saya tanya sampean dulu. Apa pertanyaannya? Mengapa dalam Wahidiyah yang diperbanyak itu ya Sayyidi ya Rasulullah, bukan la ilaha illallah? Ini pertanyaannya. Mengapa dalam Wahidiyah dalam rangka tazkiyatun nafsi senantiasa ya Sayyidi ya Rasulullah, bukan la ilaha illallah? Dua-duanya benar Kang, tinggal sampean maunya apa, jawab aja seperti itu. Artinya apa? La ilaha illallah sangat benar ya Sayyidi Rasulullah juga benar. Hanya saja saya jelaskan, la ilaha illallah itu maknanya tiada Tuhan selain Allah. Maka orang Wahidiyah agar memahami di dalam diri kita setiap naik turun nafas, setiap gerak-gerik kita, setiap mendengar kita sadar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka minta bantuan kepada Kanjeng Nabi, mohon syafaat Kanjeng Nabi, terus ya Sayyidi Rasulullah, agar hati kita disampaikan ke ranah maknawi la ilaha illallah. Paham ya? Jadi tidak salah dua-duanya. Nah ini contoh kalau sampean betul-betul mendengarkan, menyimak, mengkaji, menulis, menghafalkan. Ya. Terus ada lagi pertanyaan, kenapa dengan nida 4 penjuru? Sebenarnya ini temanya, materinya beda, nanti ada yang jelaskan tentang nida 4 penjuru, sampean hafalkan. Besok ada bab kewahidiyahan, yang itu tentu ada bab nida, ada bab nida 4 penjuru, ada bab apalagi tentang kewahidiyahan. Itu disimak masing-masing. Tenang, saya tidak ngapusi, ibaratnya gini. Ibaratnya ada sebuah jembatan, yang jembatan itu sangat terjal sekali, membutuhkan tenaga dan mental yang baja untuk melewatinya. Dan kebetulan saya sudah lewat dari jembatan itu. Kemudian saya melihat ke seberang, sampean masih belum nyebrang. Tapi saya kasih tahu, ranjaunya lo di sini, ranjaunya lo di sini, rintangannya lo di sini. Tak kasih tahu. Artinya apa? Artinya penyesalan saya ketika di pondok yang pada saat itu kurang tazkiyatun nafsi terasa di rumah. Intinya itu wis. Di kedua intinya perbanyak tazkiyatun nafsi, memperbanyak mujahadah. Di samping ibadah-ibadah yang bersifat mahdhah atau ghairu mahdhah seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah dan lain sebagainya dijalankan, juga mujahadah perbanyak sampean. Insya Allah hakul yakin. Saya sudah melihat langsung begini, ibaratnya kauku udah nyebrang. Iya, mujahadah ternyata kuncinya. Makanya saya tadi bilang di awal, pengen balik lagi. Ibarat orang mati pengen balik lagi untuk pengen sholat ibadah, ibaratnya seperti itu. Pengen dihidupkan lagi.
Ibarat aku orang mati, pengen dihidupkan lagi, ya Allah, kembalikan lagi saya ke dunia. Saya pengen ibadah, saya pengen sholat terus menerus kepada panjenengan. Sama, ya Allah, kalau saja saya bisa memutar waktu, pengen balik lagi seperti teman-teman santri ini, tentu saya akan gentur mujahadah terus. Tapi jawabannya dalam batinku, oh belum terlambat. Di rumah pun punya anak istri, sampean juga besok kalau pulang belum terlambat, dijangkung oleh Kanjeng Rama ya radhiyallahu anhu, insyaallah. Mari yang terakhir teman-teman, kita hadapkan hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadapkan hati kita kepada beliau Ghaus hadzal zaman radhiyallahu anhu. Kita hadapkan hati kita, sambungkan batiniah kita kepada beliau guru rohani kita, Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu an. Ayo matur sendiri-sendiri mulai sekarang. Al-Fatihah. Maaf karena materi saya ini sebatas riwayatul ilmi, cerita ilmu, yang bisa menancapkan di dalam hati sampean ini hanya beliau guru rohani kita, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tergantung sampean mohonnya seperti apa, menjerit kuatnya. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu shakhsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilati lil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, syafaat tarbiyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barokah nazarah jangkauan doa restu Kanjeng Rama Kiai radhiyallahu an. Sampean semua, kita semua dibersihkan hati kita sehingga kita memiliki akhlak yang terpuji, kita memiliki akhlak yang baik, kita menjadi takwa, kita menjadi anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebih kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghaus radhiyallahu an-nazrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.